Butter keluaran Eropa ini belakangan ramai di media sosial lantaran kerap disebut oleh pedagang kue yang viral di media sosial. Cimehong kerap menyusun dan menendang kaleng bekas kemasan mentega Wisman. Hal itu dilakukannya sebagai pembuktian kue yang ia produksi betul-betul menggunakan butter sultan. Merek mentega atau butter Wisman memang kerap jadi tolak ukur para pedagang kue di Indonesia. Bahkan ada ungkapan yang menyebut bahwa pakai Wisman rasanya dijamin enak, kuenya dijamin wangi, namun harganya pasti tinggi. Bulan Ramadan sudah di depan mata, martabak manis biasanya menjadi salah satu sajian berbuka puasa favorit selain makanan manis atau takjil lainnya. Martabak manis legendaris di daerah Air Mancur, Kota Bogor terkenal dengan kelezatannya selain aromanya yang sangat menggoda. Ternyata rahasianya berasal dari mentega Wisman yang selalu mereka gunakan sejak pertama kali buka tahun 1992. Ya, martabak manis yang menggunakan mentega asal Belanda ini tentunya berbeda dengan martabak lain. Dia udah mungkin semuanya udah pakai Wisman dari awal ya. Produk itu Wisman pertama. Kedua, dari kualitas dia bagus. Dia bikin makanan jadi lebih wangi, teksturnya lebih lembut, terutama lembut ya untuk bikin martabak. Warnanya lebih ke terang gitu. Segi kelembutan juga lebih lembut. Di lidah juga nggak terlalu lengket kalau untuk Wisman ya. Dari wangi juga diketahuan kok. Margarin biasa itu lebih ke bagus, cuma dia lebih ke agak-agak basah gitu ya. Jadi basah kurang lembut. Wisman memang sudah terkenal sejak dulu. Walaupun mahal, banyak yang mencari mentega Wisman. Memang tidak semua toko bahan kue dan roti menjual Wisman. Apalagi ketika menjelang hari Lebaran, mentega Wisman semakin sulit ditemukan karena tingginya permintaan. Hal ini wajar karena banyak kue Lebaran yang dibuat penjual, baik kue basah maupun kue kering menggunakan Wisman. Sama seperti bahan makanan lain, jelang Lebaran mentega Wisman pun harganya bisa naik sampai 2 kali lipat. Jadi lebih mahal karena barang nggak ada, stok nggak ada 1-2 otomatis harga naik gitu kan. Nggak masalah sih. Kita berusaha untuk nggak pakai selain Wisman karena pelanggan kita udah biasa pakai Wisman. Kita nggak mau ketika kita nggak ada pakai yang lain rasa beda, kita nggak mau komplain. Karena harganya yang mahal, tidak semua pedagang martabak manis menggunakan mentega Wisman. Biasanya mereka menggantinya dengan mentega yang lebih murah. Namun ada kebiasaan yang sering dilakukan oleh pedagang martabak manis di Kota Bogor. Kebanyakan mereka menggunakan mentega Wisman hanya untuk olesan permukaan martabaknya. Walaupun ada juga yang menggunakan full mentega Wisman, namun dikenakan biaya tambahan sekitar Rp30 sampai Rp70.000. Tergantung banyaknya mentega Wisman yang dipakai. Kalau untuk pedagang UMKM mungkin agak berat ya, untuk 1 kilo 300 ya. Jadi lebih ke atas, kecuali ada request dari pelanggan, tolong di dalamnya diolesi juga pakai Wisman, itu bisa tambah biaya lagi. Uniknya, membuat adonan martabak manis tidak memerlukan tambahan mentega atau margarin. Mentega hanya difungsikan sebagai olesan martabak saja. Berbeda dengan pembuatan kue kering seperti kue nastar, kue keju, dan kue kering lain, mentega atau butter merupakan bahan utama dalam membuat kue kering. Hal ini karena fungsi mentega yang dapat mengikat tepung terigu dengan bahan-bahan lainnya, sehingga membuat tekstur kue menjadi kering dan renyah. Sifatnya si butter ini atau mentega, sifatnya kan tadi kalau misal kena panas, itu mudah meleleh. Apalagi masuk ke dalam kue kering. Namanya kue kering kan ketika di oven mas, akan benar-benar dry dan kering. Nah, kasih mentega dari Wisman ini sehingga menjadi ngeplur. Mudah enak lah digigitnya gitu, itu salah satunya. Nah, lumer. Nah, kalau margarin kan memiliki tekstur yang padat sehingga susah banget ketika dia kena suhu panas gitu, susah banget. Wisman Butter adalah mentega asal Belanda yang sudah diproduksi sejak tahun 1846. Mentega ini ditemukan oleh orang Belanda bernama Hendrik Johannes Wisman. Pada tahun 1900, mentega Wisman mulai diekspor ke berbagai negara termasuk Indonesia. Saat itu mentega Wisman belum dikemas menggunakan kaleng, melainkan menggunakan tong kayu yang disegel dengan lilin. Baru pada tahun 1943, Wisman mulai mengemas menteganya menggunakan kaleng untuk berbagai ukuran seperti sekarang agar lebih praktis dan higienis. Sekarang ini produk Wisman ini memang hanya dikhususkan bagi Indonesia saja.
sehingga mereka punya privilege tersendiri. Dan yang menjadi cukup mahal itu juga karena ini mereka selalu di dalam kemasannya berbentuk kaleng. Ya, jadi sebenarnya sumber mahalnya karena ini adalah sebuah produk yang berasal dari susu sapi. Penggunaan bahan baku yang berkualitas pun mempengaruhi harga mentega dari Eropa. Contohnya, susu sapi yang dipakai berasal dari sapi yang diberi makan dan dirawat dengan sangat baik. Mirip seperti sapi Wagyu di Jepang. Sehingga susu yang dihasilkan berkualitas tinggi dan membuat mentega Wisman memiliki ciri khas yang membuat makanan tambah nikmat. Tak heran, makanan atau kue yang memakai Wisman menjadi makanan yang premium atau mahal. Proses pembuatan mentega Wisman menggunakan teknologi modern dari pembuatan sampai ke pengemasannya. Kaleng yang digunakan hampir sama dengan kaleng yang dipakai sarden maupun kornet, yaitu menggunakan bahan plat timah yang dicampur dengan bahan plastik tertentu agar makanan di dalamnya tetap aman. Pencetakan kalengnya pun teknologi tinggi yang digunakan pada proses pencetakan kaleng membuat kaleng lebih aman dari karat atau korosi. Kalau Wisman, dia paling standar masuk suhu 28 derajat itu udah standar. Di atas 28 dia cepat meleleh. Jadi kita nggak usah perlu sibuk ganti kemasan gitu kan, kalau plastik ganti kemasan. Sebenarnya nggak perlu masuk kulkas juga awet. Karena dia kuat di suhu 28 ya. Aroma itu kalau misalkan di butter itu menggunakan aroma susu yang sangat enak dan sangat menggoda ketika dipakai dalam produk kita. Kalau margarin tidak terlalu. Nah, konsistensi dari teksturnya si butter atau mentega itu teksturnya adalah lebih mudah leleh. Dan yang kalau margarin padat kalau ketika suhu panas. Baik mentega maupun margarin punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun yang jelas butter atau mentega lah yang mempunyai harga lebih mahal dibandingkan jenis margarin lainnya. Mentega yang dibanderol mahal sebenarnya tidak hanya Wisman saja. Kebanyakan mentega-mentega yang mahal berasal dari Eropa seperti Prancis, Italia, dan Belanda. Yang membuat mahal tentunya adalah bahan baku yang dipakai dan juga ketersediaan mentega atau butter dari Eropa yang tidak banyak dan sangat terbatas. Jadi kan ada juga butter dari Australia, ada butter dari New Zealand, tetapi harganya akan jauh lebih murah daripada yang ada di Eropa. Satu, karena jenis sapinya berbeda, kemudian biaya import dan biaya transportasi yang untuk masuk ke Indonesia itu juga sangat berbeda. Ada kualitas tentunya, ada harga yang dibayar. Sama seperti makanan dan kue yang memakai bahan-bahan premium atau mahal, akan diimbangi dengan rasanya yang lebih lezat. Walaupun ada juga makanan atau kue yang harganya murah, tapi tetap rasanya enak. Tentu saja hal ini berkaitan dengan selera masing-masing orang yang berbeda-beda.